Shalom teman-teman semua, shalom. Shalom. Kurang bersemangat ya. Mungkin belum makan ya. Bangun tidur langsung ke gereja ya. Hari ini tema yang diberikan bagi saya, bagi kita untuk kita renungkan bersama itu temanya apa ya? Equal in Christ. Jadi kurang lebih bicara soal kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Nah, ngomong-ngomong soal kesetaraan gender, teman-teman, saya jadi ingat peristiwa 10 tahun yang lalu ketika saya sekolah Mandarin di Taiwan. Jadi Taiwan itu adalah negara Asia pertama yang saat ini sudah melegalkan perkawinan sesama jenis. Ya, jadi Asia itu yang paling maju untuk urusan beginian tuh Taiwan. Nah, saya ingat waktu saya kuliah dulu 2014 itu belum legal, tapi gerakan untuk itu undang-undang diuji coba di parlemen dan segala macam itu sudah mateng, tapi belum disahkan. Nah, saya kan sekolah di sekolah teologi ya, sekolah pendeta ya. Jadi ada gerakan-gerakan dari gereja-gereja, khususnya gereja tradisional ya. Gereja arus utama tuh seperti Presbyterian, kalau kayak di sini tuh kayak GKI, gereja-gereja ya Injili, ya gereja misalkan Reform, gereja termasuk Metodis di Taiwan, itu menggalang massa untuk demo. Nah, demo untuk anti pengesahan undang-undang pernikahan sejenis di Taiwan. Lalu di STT di mana saya sekolah itu kan sekolah Metodis. Saya juga ada teman-teman mau ikut demo. Pokoknya ditentukan satu hari di satu lapangan besar mereka akan berkumpul berunjuk rasa di situ. Nah, saya kalem aja. Kenapa kalem? Karena saya tahu saya ini international student, ya kan? Jadi kalau international student nggak usah ikut huru hara di negara orang, ya kan? Terus saya lihat Facebook, saya lihat teman saya, orang Indo juga dari GII Hokim Tong Bandung, sekolah di Taiwan juga, satu kota sama saya, tapi STT-nya beda. Saya kan di Metodis, karena kita orang Metodis ceritanya. Teman saya itu kuliahnya di China Evangelical, sekolah STT yang lain begitu. Nah, dia ikut di lapangan itu, saya lihat di Facebook, foto-foto, dia pegang spanduk. Wah, teman saya nih. Habis itu saya telepon, saya bilang, "Weh, lu ngapain di situ?" Gitu kan. Dia walaupun teman, tapi usianya waktu dulu kami sekolah STT Bandung itu saya MDiv, dia STH. Jadi satu angkatan tapi saya kan udah kuliah dulu. Saya udah bekerja baru sekolah teologi. Dia ini anak yang lulus SMA langsung sekolah teologi. Jadi umurnya dia panggil saya Koko. "Kok, kita harus menyuarakan kebenaran. Ini nggak bener nih." Gitu kan. Taiwan bentar lagi rusak akan pernikahan sejenis. Memang iya sih, saya tuh enak banget waktu saya kuliah di situ. Saya naik bus gitu kan. Kalau naik bus, terus suka ada cewek sama cewek gitu. Yang satu ceweknya tuh yang feminim, pakai dress, rambut panjang, ya kan. Bawa dompetnya kayak biasalah cewek feminim. Tapi satu lagi yang rambutnya pendek, cepak, terus pakai jaket kulit, terus kalau ngomong agak ngebas, "Ni hao," gitu kan. Satu cewek, saya tuh ngeliatnya enak gitu ya, pengen muntah rasanya. Saya pernah makan semeja lagi, waktu di tempat makan, saya kan makan. Nah di situ kan tempat makan kecil-kecil, nggak kayak kita kalau di sini kita ngetek satu tempat meja di food court aja, pokoknya itu satu meja punya saya aja. Tapi kalau di situ nggak bisa, kalau kita cuma sendiri, yang walaupun satu meja, kursi yang lain itu harus open buat pengunjung yang lain, ngerti kan? Jadi ya udah saya nggak makan sendiri kan, saya duduk satu meja 4 kursi, 2 di depan saya tuh duduk cewek sama cewek, model seperti itu. Jadi yang satu ngomong, gitu-gitu kan, ya tuh, "Oh, cuntum mau," gitu. Aduh enak banget ya, kayaknya sama-sama cewek sebenarnya. Tapi tuh yang satu tuh kayak laki banget, yang satu tuh feminim banget, begitu kan. Nah teman saya ini khawatir, kalau undang-undang pernikahan sejenis itu legal di Taiwan, pokoknya rusak lah sistem sosial. Jadi saya telepon dia kan, "Lu ngapain di sono, lu ikut
demo, kok kita harus menyuarakan kebenaran. Kita sebagai panggilan, sebagai hamba Tuhan, kita harus menyuarakan kebenaran. Aku bilang begini, bro, lu lihat itu, di syarat dan ketentuan mahasiswa internasional, kita itu nggak boleh ikut kegiatan demonstrasi. Lu bisa dipulangin lu ke Indonesia lu. Oh ya gitu ya kok ya, gua nggak baca. Aduh lu udah besok-besok lu jangan ikut demo lagi, aku bilang begitu. Nah jadi kalau bicara soal kesetaraan gender, kenangan saya tuh pada peristiwa itu. Dan memang nggak efek. Jadi begitu gereja-gereja bersatu, sekolah teologi bersatu untuk demo, di Taiwan itu akhirnya legal, nggak lama setelah itu. Nah, jadi Taiwan adalah negara di Asia yang pertama kali punya undang-undang untuk pernikahan sejenis. Jadi hari ini legal. Cewek sama cewek menikah di catatan sipil, dan kalau mereka bercerai, harta kekayaannya bagaimana dibagi itu ada aturannya. Karena sejak lama Taiwan memang sudah banyak yang seperti itu, tapi secara hukumnya belum ada. Maka waktu itu udah legal, dan sekarang kemungkinan Singapura akan menjadi negara kedua. Singapura lagi menguji sekarang. Ya kan? Singapura, luar biasa. Indonesia bagaimana? Indonesia masih beruntung ya, kita masih negara muslim terbesar di dunia. Jadi, sebenarnya udah kedua. Nah ini juga sering dipolitisasi. Sebenarnya Indonesia bukan lagi negara muslim terbesar di dunia. Nanti teman-teman googling ya, siapa yang nomor 1? Pakistan sebenarnya. Jumlah penduduknya udah banyak, udah kalah Indonesia. Untuk pemeluk muslim terbesar di dunia. Nah, teman-teman hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan, sebenarnya bagaimana pandangan Alkitab mengenai gender. Apakah betul hari ini tuh klasifikasi gender itu banyak? Bukan cuma laki-laki dan perempuan, ada juga lesbian, gay, LGBTQ, queer ya. Queer itu tahu nggak artinya apa? LGBT kan, lesbian, gay, transgender, LGBT. Q itu apa? Ada yang tahu nggak di sini teman-teman? Queer itu non-binary. Jadi ntar aneh-aneh di TikTok teman-teman ketemu nggak sih di Instagram tuh ada orang diskusi, pokoknya saya non-binary, non-biner. Apa sih maksudnya non-binary? Mereka itu mendeskripsikan dirinya sebagai gender yang enggak definitif. Kalau kita kan definitif ya, aku laki-laki, aku perempuan. Atau setelah itu kan, aku laki-laki tapi aku gay. Aku perempuan tapi aku lesbian. Aku transgender, definitif loh, definitif. Nah yang queer ini, non-binary, dia bilang begini, aku sekarang laki-laki, tapi siapa tahu nanti jadi perempuan. Gitu, itu queer ya, non-binary. Jadi dia anti pokoknya saya nggak mendeskripsikan saat ini saya itu apa. Nanti saya bisa berubah jadi apa ya terserah saya. Kamu jangan insulting me dong, kamu jangan mendesak saya untuk saya memutuskan gender saya apa. Aneh ya, makin aneh gitu loh dunia. Nah sekarang permasalahannya adalah bagaimana kata Alkitab begitu. Jadi saya mengajak kita membuka beberapa firman Tuhan, semoga waktunya cukup. Kita akan cover gender, kesetaraan laki-laki dan perempuan. Apakah betul Alkitab mengajarkan hanya laki-laki yang memimpin, dan bagaimana dengan ayat-ayat yang mendukung akan begitu. Apakah betul perempuan itu adalah budak dari laki-laki dan seterusnya begitu ya. Kita baca dari yang paling pertama dulu, Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27-28. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27-28. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Ini ayat yang pertama menjadi pegangan kita. Ketika bicara laki-laki dan perempuan,
kita harus bicara soal equal ya, equal in Christ. Jadi equal in Christ itu artinya ketika manusia diciptakan, Kristus hadir nggak di situ? Hadir, karena dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita. Nah ini Tritunggal keluar pertama kali di sini. Berfirmanlah Allah tunggal, Allahnya tunggal. Ya, marilah kita. Kitanya siapa aja di situ? Kitanya itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ada Kristus di situ. Kristus ada di penciptaan ketika Kristus mengatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya ketika diciptakan laki-laki, manusia itu laki-laki dan perempuan, diciptakan mereka seturut dengan gambar dan rupa Allah, laki-laki dan perempuan. Equal enggak? Setara enggak? Setara. Enggak, Tuhan enggak bilang begini, mari kita ciptakan manusia seturut dengan gambar dan rupa kita ciptakan laki-laki. Nah ini yang seringkali salah bagi kita ya mengenai order ini. Jadi waktu diciptakan itu yang menurut gambar dan rupa Allah itu adalah laki-laki dan perempuan. Ya, laki-laki dan perempuan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Jadi gender itu laki-laki dan perempuan. Enggak ada gender lain. Gender itu kita definisikan dari apa? Dari jenis kelamin. Jenis kelamin. Dari apa? Ini kalau mau lebih genetik lagi, ini di sini kan banyak dokter ya, anak-anak MYC kita. Dari jumlah kromosom, laki-laki dan perempuan, X sama XY, itu mendefinisikan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Percayalah teman-teman, orang yang menganggap dirinya gay hari ini atau lesbian, kalau suatu hari dia menjadi fosil, benda purbakala, dia tertanam di mana gitu ya, dan dia digali 3.000 tahun yang akan datang, ketika dia digali, dia yang gay, laki-laki tapi gay, begitu dia digali, diteliti tulangnya, dan diteliti DNA-nya, dan dia akan dideskripsikan oleh para ilmuwan 3.000 tahun yang akan datang sebagai laki-laki. Bener gak? Ya kan? Kan dilihat kromosomnya, dilihat jenis kelaminnya. Mau kata lu mau ngaku apa kek, mental lu seperti apa kek, ya kan? Mana diteliti mental kamu, yang diteliti kan fosil kamu. Ini loh. Nah ini kadang-kadang kenapa ya hari ini terlalu, ini gara-gara sebenarnya propaganda media yang luar biasa terhadap hak dan kemerdekaan, pembebasan kaum tertindas yang namanya orang-orang yang dilahirkan tidak normal. Jadi mereka tertekan, mereka diejek, mereka dikucilkan. Jadi ada orang yang laki, badannya keker, tapi suaranya kayak perempuan. Dia juga kesel sebenarnya, kenapa aku seperti ini gitu kan. Padahal badannya keker gitu ya. Itu pengecualian banget sebenarnya. Tapi media memblow up itu seakan-akan menjadi sebuah kenormalan begitu. Teman-teman boleh diuji deh, ini kan banyak yang dokter juga. Coba cari yang benar-benar, memang ada penyimpangan itu ada karena mutasi, variasi, dan gizi genetik itu terjadi. Tapi itu kasusnya 1 juta banding berapa? 0,0% yang benar-benar orang yang dilahirkan dia sebenarnya adalah laki-laki di tubuh perempuan, begitu kan? Itu kan yang diperjuangkan, ya kan? Tapi presentasinya kecil banget. Sebenarnya kalau orang yang sungguh-sungguh dilahirkan seperti kondisi seperti itu ya, itu kecil banget. Bahkan saya pernah membaca artikel mengatakan bahwa mata juling, orang yang dilahirkan dengan mata juling, jumlahnya jauh lebih banyak daripada orang yang dilahirkan dengan penyimpangan seperti tadi. Nangkep nggak teman-teman? Tahu nggak teman-teman kalau punya mata juling? Karena putri saya yang kecil juga mata juling. Itu tuh diejek sama teman-temannya kan. Ih, aneh mata lu aneh. Ih, mata lu aneh gitu kan. Nah, orang yang punya kelainan mata dilahirkan ya tentu kita bisa operasi ya dan lain sebagainya. Mengalami tekanan juga bukan? Iya kan? Tekanan sosial kan? Atau satu lagi saya jadi ingat. Artikel itu juga bilang penyimpangan orang yang jenis kelaminnya seperti yang tadi itu kecil sekali, bahkan masih lebih banyak orang yang dilahirkan. Teman-teman pernah ketemu nggak teman
yang punya jarinya, di jempolnya itu punya jari satu lagi. Saya punya teman seperti itu waktu saya SMA. Itu dibully abis-abisan satu kelas tuh. Saya di sekolah negeri lagi kan, dicap kau. Ntar kalau ulangan matematika dia bilang, curang dia tuh, dia jarinya lebih satu, dia pasti juara matematika. Dia bisa minjem satu lagi gitu. Jadi aduh kacau deh ya. Nah orang dengan kelainan seperti itu pun masih jauh lebih banyak jumlahnya daripada orang yang benar-benar yang seperti tadi itu. Begitu. Nah tetapi kan nggak ada pembebasan hak-hak orang dengan jari 11 ya kan, atau orang dengan mata juling begitu ya, pembebasan atau kita melindungi mereka dari tuntutan atau hukuman sosial, nggak ada. Tapi gara-gara media propaganda, apalagi masuk ke Disney, masuk kemana-mana di seluruh dunia, sehingga kita terus dicekokin terus bahwa realita di luar negeri, di Indonesia masih mending. Teman-teman begitu naik pesawat aja ke luar negeri, nanti udah ada WC di Aussie, sekolah-sekolah itu WC-nya udah laki-laki perempuan netral, male female neutral gitu. Udah aneh gitu. Kenapa? Karena orang-orang di luar negeri sana sedang mempropagandakan bahwa ini loh yang normal seperti ini. Padahal itu yang nggak normal. Pada mulanya Tuhan hanya menciptakan gender itu laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin itu begitu. Mau diteliti kromosomnya XX dan XY. Udah begitu aja. Nggak ada lagi jenis kelamin lain. Karena begitu diciptakan dengan tujuan apa? Tuhan menciptakan mereka, ayat 28, begitu laki-laki dan perempuan ada, Tuhan memberkati mereka. Apa nih maksudnya? Keluarga. Laki-laki dan perempuan membentuk keluarga dalam sebuah pernikahan. Untuk apa? Perintah yang pertama langsung apa? Beranak cuculah. Gender diberikan laki-laki dan perempuan. Salah satunya mandatnya selain mandat budaya sosial, berkuasa atas seluruh ciptaan bumi. Mandat yang kedua adalah regenerasi, beranak cuculah. Gimana mau regenerasi kalau misalkan bukan dari jenis kelamin male dan female. Ya, jadi teman-teman MYC hari ini bagus dibahas, jadi kita bisa melihat kembali kacamata Alkitab mengenai isu ini, ya. Jadi diciptakan sejajar untuk tujuan keluarga, berkeluarga, untuk berkuasa atas alam semesta ini, dan berkuasa atas ciptaan lain, dan untuk beranak cucu. Maka diciptakanlah laki-laki dan perempuan. Namun, kita maju ke ayat berikutnya. Selanjutnya, di Kejadian pasal yang kedua, ini baru secara detail order itu diberikan. Kejadian pasal yang kedua ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia. Jadi kejadian pasal yang kedua tidak bertentangan sebetulnya dengan kejadian pasal pertama. Kejadian pasal pertama itu cerita overall, keseluruhan secara inti. Nah, kejadian pasal yang kedua baru cerita tentang kejadian overall yang tadi secara runutan timeline yang lebih detail. Jadi waktu detailnya memang yang diciptakan laki-laki terlebih dahulu. Dan ini menjadi order. Laki-laki terdahulu diciptakan. Kenapa ada perempuan? Karena Tuhan melihat tidak baik laki-laki seorang diri. Dari semua ciptaannya yang baik-baik, begitu laki-laki sendiri nggak baik. Maka laki-laki sampai sekarang siapa yang masih sendiri? Nggak baik. Ya, nggak baik. Masih ada yang sendiri? Nggak baik ya sendiri ya. Tuh sampai dicolek-colek tuh. Ayo colek teman-temannya laki-laki yang masih sendiri-sendiri, katakan kepada mereka, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Berdoalah kepada Tuhan akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia. Gitu. Akhirnya Tuhan bikin, ya singkat cerita lah ya, memang ada ketemu dulu binatang-binatang, lalu Adam lihat nggak ada yang sepadan, akhirnya Tuhan bikin Adam tidur, pulas, lalu diambil tulang rusuk dan dibangun perempuan dari tulang rusuk itu. Jadi begitu ketemu,
Hawa untuk pertama kalinya. Disitulah juga dicatat pertama kalinya manusia berkomunikasi. Apa kalimat pertama yang diucapkan manusia ketika pertama kali berkomunikasi? Itu adalah ucapan yang diucapkan oleh Adam kepada Hawa. Itu kalimat pertama yang tercatat loh dalam sejarah kehidupan manusia. Kalimat pertama yang diucapkan dari manusia kepada manusia lainnya. Itu apa? Kamulah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Wah, kalau orang zaman now bilangnya, kamulah belahan jiwaku. Kamu separuh nafasku. Ya kan? Nah, itu kalimat yang ngomongin ke Hawa. Ya, jadi secara order ternyata tugas dan tanggung jawab itu jadi berbeda. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki menjadi pemimpin. Firman Tuhan juga berkata di Perjanjian Baru kan, laki-laki adalah kepala dari perempuan. Tapi jangan titik sampai di situ. Karena ada komanya. Kalau Kristus jadi kepala dari laki-laki itu. Tapi hari ini kalau udah menikah kan yang laki-laki suka begini. Boksu, dia kan harus dengerin saya kan kepala dalam keluarga. Wah, tunggu dulu bro. Baca dulu yang lengkap Alkitab. Laki-laki jadi kepala keluarga kalau Kristus yang jadi kepala dari laki-laki itu. Ya, tetap ada order ya. Jadi ada order. Jadi teman-teman, ini bukan mana yang lebih penting, semuanya punya tanggung jawab masing-masing. Ya, gender itu punya tanggung jawab masing-masing. Laki-laki tugasnya apa? Tanggung jawabnya apa? Maka ketika mendapat ketika makan dari buah yang terlarang itu, lalu mereka jatuh ke dalam dosa, itu jadi pembagiannya kan jadi jelas sekali. Dengan berpeluh, dengan susah payah engkau akan bekerja dan mencari dan mendapatkan dari keringatmu. Jadi laki-laki dari dulu itu udah dinubuatkan atau udah sejak manusia jatuh dalam dosa udah dibilang cari duit itu dengan susah payah, ya. Dan perempuan itu dengan kesakitan akan mengandung dan melahirkan. Itu udah dari dulu. Tapi zaman sekarang kan dibuat enak semua gitu kan. Laki-laki nggak susah payah, carinya yang gampang begitu ya. Akhirnya sekarang terus terang nih aku ngomongin dulu kepada yang muda-muda yang belum menikah di sini. Sekarang itu malah ada tren di mana yang kerja wanita, yang laki-laki susah dapat kerjaan. Seriously. Kenapa? Karena nggak mau susah. Sebenarnya kalau mau susah banyak yang bisa dikerjain. Banyak. Untuk dapat makan bisa nggak? Bisa. Tapi pikirannya kan terlalu canggih kan, apalagi sekarang dibohongin semua deh. Aduh jangan Bitcoin lah, kripto lah, saham lah, trading lah. Itu mau cari gampang semua, ujung-ujungnya habis duit kalian semua. Apalagi pinjaman online, pinjol gitu ya. Nggak ada yang mudah. Dari dulu udah dibilang laki-laki tugasnya susah payah, bekerja, dan mencari nafkah. Udah, semangat teman-teman laki-laki. Cari uang susah, tapi kamu akan bangga. Jadi kalau Mazmur 127 itu bilang apa? Berbahagialah laki-laki yang takut akan Tuhan. Karena engkau akan makan dari hasil jerih payahmu. Jadi laki-laki walaupun susah cari uang, tapi kalau kamu lakukan itu dengan jerih payahmu, keringatmu sendiri kamu dapat uang dan kamu makan dari hasil jerih payahmu, you are blessed. Kamu diberkati oleh Tuhan. Kamu makan dari hasil jerih payahmu. Amin gak? Daripada kamu ngeluh ke sana, minjem, ke sini minjem, malas kerja, minta belas kasihan orang tua, teman-teman saudara, apalagi istri. Terus terang aja, saya harus kasih tahu dulu sekarang. Hari ini banyak yang istrinya yang kerja, laki-lakinya antar anak ke sekolah. Ya kan? Tungguin anak gitu. Jadi teman-teman semangat, laki-laki dan perempuan punya tugas masing-masing. Tapi saya nggak bilang yang perempuan nggak boleh kerja. Ya, membesarkan anak itu adalah tugas full timer seorang ibu sebenarnya. Tapi ya kalau kita hari ini tinggal di Jakarta, kalau yang kerja cuma laki-laki, kita mau bicara masa depan, ya perempuan juga mesti bantu begitu ya. Masih bisa di cover. Tapi jangan dibalik, jangan perempuannya jadi tugasnya mencari nafkah utama begitu. Ya. Dan jangan dibalik, laki-laki nanti suruh mengandung. Oh udah kalau gitu gue yang kerja aja, lu yang hamil aja, lu yang melahirkan. Oke, kita bagi tugas. Nggak bisa. Ya.
Oke, lanjut. Jadi ada order dan ada tugas masing-masing ya. Selanjutnya kita bicara mengenai sedikit ya, kita bicara mengenai bagaimana pandangan Tuhan Yesus tentang keluarga. Matius 19 3 sampai 6. Ayat yang ketiga ini adalah tentang perceraian. Orang Farisi mau mencobai Tuhan Yesus. Ayat yang ketiga dari Matius 19. Datanglah orang-orang Farisi kepadanya, Tuhan Yesus maksudnya, untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan berfirman, karena itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi orang-orang ini mau mencobai Tuhan Yesus dan mereka mau merefer kepada Musa. Ini kan buah si malakama. Tuhan Yesus jawab apa? Boleh cerai enggak? Kalau Tuhan Yesus jawab boleh cerai, masa Tuhan Yesus ngajarin guru gini, ngajarin boleh cerai. Tapi kalau dia bilang nggak boleh cerai, Musa memperbolehkan cerai itu di kitab Keluaran, ya kan? Nah, jawaban apa aja pasti salah. Tapi Tuhan Yesus mau merefer tentang prinsip keluarga, gender laki-laki perempuan itu bukan kepada kitab Keluaran, tetapi lebih awal daripada itu. Tidakkah kamu baca daripada mulanya, Kejadian 1:28 dan Kejadian 2 yang tadi kita baca. Dua bagian yang pertama tadi itu digabung sama Tuhan Yesus, menjadi dasar dan prinsip dalam pernikahan. Selain itu bukan pernikahan bagi Tuhan Yesus. Yaitu apa? Pernikahan terdiri dari manusia diciptakan pada mulanya gendernya laki-laki dan perempuan. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, definitif istrinya cuma satu. Bukan bersatu dengan istri-istrinya, dengan para istrinya, dengan istrinya. Jadi pernikahan Kristen terdiri dari satu laki-laki, satu perempuan. Satu suami, satu istri. Dan mereka dikatakan apa? Bukan lagi dua, melainkan sudah menjadi satu. Dan barang siapa yang telah dipersatukan Tuhan, tidak boleh diceraikan manusia. Jadi ini artinya apa? Long lasting. Sekali saja pernikahan seumur hidup dengan satu orang itu. Ini prinsip pernikahan Kristen. Di luar itu, bagi Tuhan Yesus bukan pernikahan. Bagaimana dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki? Bukan pernikahan. Bagaimana dengan satu laki-laki dengan banyak perempuan? Bukan pernikahan. Satu perempuan dengan banyak laki-laki? Bukan pernikahan. Bagaimana dengan kawin cerai? Bagi Tuhan Yesus bukan pernikahan. Syaratnya tadi itu. Satu laki-laki, satu perempuan, satu suami, satu istri, sehidup semati. Itu pernikahan bagi Tuhan Yesus. Lalu kata Kristen progresif tuh, yang lagi di TikTok, wah Daud dikasih istri yang banyak, ini bertentangan. Itu ngawur banget deh contohnya. Ya siapa yang kasih Daud istri yang banyak? Siapa? Daud lagi nyantai di lobi sotoh istananya, dia lihat perempuan mandi. Itu Tuhan kasih istri melalui peristiwa seperti itu. Ngawur bukan luar biasa bukan? Itu kan atas keinginan Daud, dia tergoda dengan hawa nafsunya. Dia lalu mau bersetubuh dan berzinah dengan Batsheba. Walaupun akhirnya betul, Batsheba itu jadi istrinya, diangkat dan diterima Daud sebagai istri daripada Daud. Tapi itu bukan dikasih Tuhan. Itu atas kemauannya Daud sendiri punya istri banyak. Apalagi Salomo. Enggak dikasih Tuhan. Dan ingat ya teman-teman, itu adalah contoh-contoh yang Alkitab kasih buat kita semua, bukan contoh yang baik. Itu adalah contoh yang mau kasih tahu kita, nih akibatnya ya, punya keluarga yang rusak begini, semua hidupmu rusak. Contohnya Daud, sampai akhir hidupnya dikejar-kejar oleh anak-anaknya sendiri yang mau berebutan menjadi raja menggantikan dia. Yang pertama Absalom. Begitu Absalom mati karena tergantung di pohon itu, karena rambutnya itu tebal banget begitu ya. Lalu adiknya secara urutan adiknya itu Adonia. Satu raja-raja teman-teman bisa lihat. Mau jadi raja. Dikumpulkan pasukan tentaranya juga. Ngawur semua.
Nah, sekarang bagaimana dengan Abraham? Siapa yang suruh Abraham untuk menikah dengan Hagar? Bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang kasih. Tapi istrinya yang bernama Sarah. Karena dia nggak punya anak. Dan janji itu mereka dengar, Tuhan akan kasih anak. Mungkin bukan melalui saya. Yuk kita ambil aja tuh ada pembantu satu. Jangan-jangan melalui dia. Bukan Tuhan. Pilihan sendiri dan akibat konsekuensinya adalah perseteruan anak-anaknya Ishak dan Ismail sampai hari ini. Jadi jangan ngawur, ini progresif gitu loh. Ya, Alkitab nggak pernah bilang Tuhan kasih istri yang banyak. Maka tadi saya balik lagi, prinsip pernikahan menurut Tuhan Yesus adalah yang sudah jelas, satu laki-laki, satu perempuan, satu suami, satu istri, sehidup, semati. Saya harus jelaskan ini. Ini di bimbingan pranikah saya ajarin. Ya kan, Edward kan udah ikut tuh. Makanya udah sampai ngantuk dia, boksu udah diulang lagi. Ya nggak apa-apa, kasih dulu ke teman-teman yang akan mengikuti bimbingan pranikah selanjutnya, begitu ya. Oke, lanjut nih, karena waktu saya udah mesti ke atas lagi. Ya, kita ngomong soal kesetaraan, boksu Alkitab ada catat nih, Mazmur 127. Coba yuk buka yuk, cepet-cepet aja ya. Saya 10 menit lagi deh, saya selesai. Mazmur 127 ayat yang ketiga. Saya percaya di sini kita semua pakai Alkitabnya, Alkitab handphone, di mana itu adalah TB1. TB1. Mazmur 127 ayat yang ketiga. Ayo dong yang pakai handphone bisa tolong bacain buat saya. Ada satu berdiri dan baca dengan suara keras. Silakan siapa aja? Boleh? Mazmur 127 ayat 3 yang pakai handphone. Ya. Boksu, yang dapat warisan anak laki-laki, kata Alkitab. Milik pusaka Tuhan. Anak apa? Anak apa? Laki. Kita perempuan gak dapat warisan. Mirip banget ya sama orang Tionghoa ya. Anak-anak laki-laki. Eng deh, kalau teman-teman beli TB2, Alkitab baru, udah direvisi ayat itu ternyata. Saya baca ya. Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Yang perempuan langsung, kesetaraan gender, equal in Christ. Gitu langsung. Terus tiba-tiba udah seneng begini langsung ketemu masalah berikutnya lagi. Selama ini Alkitab kita salah dong, boksu. Kenapa Alkitabnya jadi firman Tuhan berganti-ganti? Nah begini ceritanya teman-teman, jangan buru-buru Kristen progresif lagi nih ya. Bukan. Jadi Alkitab yang TB1 yang teman-teman ada di handphone itu terbitan 1974 kalau nggak salah. 1974. Untuk mempersiapkan 1974 itu diterbitkan resmi, persiapannya udah dari Indonesia baru merdeka. 1945 orang-orang berkumpul, kita mesti punya Alkitab dalam bahasa Indonesia, orang-orang Kristen. Dipersiapkan 20 tahun kemudian setelah Indonesia merdeka, 30 tahun kemudian baru keluar TB1. Jadi persiapan untuk TB1 itu dari sejak Indonesia merdeka. Kata-kata seperti ganja, Salomo mau membangun bait Allah, persiapkanlah ujung-ujung ganja. Ganja, hari gini kita baca ganja, masa iya pakai ganja bangun bait Allah gitu kan. Itu ternyata balok-balok kayu. Jadi kata-kata banyak yang undangan dipakai. Apalagi Paulus lagi ketemu Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik. Paulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kata Tuhan dari langit gitu kan. Paulusnya udah buta. Lalu Tuhan bilang begini, percuma engkau menendang ke galah rangsang. Apaan tuh galah rangsang? Baca deh di TB1, galah rangsang apaan? Banyak istilah seperti itu yang kita udah gak pakai sekarang. Nah, juga ada maksud-maksud yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata yang terbatas. Seperti milik pusaka ini. Memang orang Yahudi sangat patriarkal, anak laki-laki dapat milik pusaka. Tapi ayo kita buka, secara prinsip ya, prinsipnya bukan itu maksud Alkitab. Gara-gara keterbatasan kata anak itu harus dikasih gender, anak itu mesti son atau daughter.
Karena itu kan bahasa Indonesia nggak ada, anak-anak aja kan. Tapi ke dalam penulisan bahasa Ibrani asli, begitu sebut anak-anak itu harus ada gender. Nangkep nggak maksudnya? Son atau daughter itu jadi beda gitu loh. Dan kalau children juga enggak juga begitu ya. Nah, saya mau argumentasi, coba kita buka sama-sama deh, satu lagi. Di Bilangan 27 ayat 8. Pakai TB1 enggak apa-apa. Bilangan 27 ayat 8. Bolehlah salah satu bacakan yang punya TB1, yang pakai handphone juga boleh. Bilangan 27 ayat 8, boleh dengan suara yang keras, bacakan seperti Edward tadi, silakan. Ya. Thank you, David. Benar kan? Kalau anak-anak orang Israel tidak punya anak laki-laki, milik pusaka itu ahli warisnya jatuh kepada siapa? Anak perempuan. Nggak dikasih keponakan laki-laki, nggak dikasih pamannya, enggak. Jadi laki-laki dan perempuan sebenarnya equal. Kalau nggak punya anak laki-laki, anak-anak perempuan jadi mendapatkan pusaka. Jadi Alkitab udah mencatat sistem-sistem seperti itu. Saya ingin teman-teman memahami ya bagaimana Alkitab memandang laki-laki dan perempuan. Memang ada di dalam 1 Timotius 2 ayat 12, ini satu hal lagi, saya nggak tahu waktu saya cukup apa enggak. 1 Timotius terakhir ya, 1 Timotius 2 ayat 12. Ayat-ayat ini supaya teman-teman tuh tahu bahwa ada peristiwa-peristiwa seperti ini ya. 1 Timotius 2 ayat 12. Saya baca aja cepat-cepat. Timotius berbicara begini. Paulus berbicara seperti ini kepada Timotius. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Ini ada kesan dominasi pria dari ayat ini, ya kan? Ada kesan perempuan kalau dalam pertemuan ibadah diem aja, begitu. Tapi sesungguhnya ini ada konteksnya. Konteksnya itu kita ketemu dalam 1 Timotius pasal yang pertama, tujuan Timotius itu ditulis mengenai ajaran sesat. Berhati-hatilah, ada ajaran sesat. Nah, masalahnya begitu. Masalahnya, perempuan kalau dia mengajarkan sesuatu, itu lebih meyakinkan. Dalam konteks pertemuan ibadah, mengajar. Jadi pengajaran-pengajaran sesat itu muncul kebanyakan dari yang sangat yang lebih berpengaruh atau lebih bisa diterima itu kalau melalui perempuan itu lebih banyak menyesatkan begitu dibanding dengan laki-laki. Begitu. Itu konteksnya. Jadi dari ayat ini sampai sekarang teman-teman, sampai gereja-gereja tertentu tidak mentabiskan perempuan menjadi pendeta. Tapi kalau gereja Metodis aman, gereja Metodis mentabiskan pendeta perempuan dan tidak mengangkat, dan ada bahkan gereja sampai hari ini tidak memperbolehkan perempuan berkhotbah di mimbar hari Minggu dengan padanan ayat ini. Di dalam sebuah ibadah, perempuan tidak boleh mengajar dan memerintah atas laki-laki. Gitu, ya. Tapi bagaimana penafsiran kita, gereja Metodis, kita melihat konteks. Konteksnya pengajaran sesat. Dan banyak pengajar sesat pada saat itu muncul dari para perempuan. Maka untuk mengamankan para pengajar sesat ini, pada ibadah-ibadah dalam konteks itu ya, di Efesus ini ceritanya ya, jemaat di Efesus, di mana dipimpin oleh Timotius ketika Paulus udah di penjara, nggak ada yang lanjutin mengembalakan gereja di Efesus ini. Saat itu perempuan-perempuan jangan ngajar dulu. Banyak alasannya. Karena bagi Paulus, dulu
yang mendapatkan pendidikan pengajaran itu masih mostly laki-laki. Dan perempuan-perempuan ini kalau ngajar orang jadi simpatik gitu ya, dan jadi sesat begitu. Maka dibilang jangan dulu. Oke, saya rasa karena waktu, semoga ini bisa men-trigger teman-teman. Ya mungkin saya ngomong begini, teman-teman makin banyak pikiran, pertanyaan. Nggak apa-apa, ini kan namanya men-trigger. Kalau udah men-trigger, nanti teman-teman bisa diskusikan lagi dalam live, komsel begitu ya, tentang gender. Lalu bisa ngobrol diskusi dengan saya. Tapi intinya teruslah bertanya dan teruslah menggumulkan akan hal ini. Aplikasinya bagaimana? Aplikasinya ya biasa aja. Laki-laki dan perempuan semuanya diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Kita juga ditebus oleh Allah. Ingat rasulnya para rasul itu siapa? Rasul itu siapa? Murid Tuhan Yesus yang memberitakan Injil kan? Ke-12 rasul murid Tuhan Yesus. Tetapi rasulnya para rasul ini siapa tahu enggak? Perempuan yang pertama kali mewartakan kebangkitan Kristus itu adalah seorang perempuan. Itu adalah Maria Magdalena. Ya, jadi jangan macam-macam sama perempuan ya. Yang pertama kali mewartakan Kristus bangkit itu adalah ternyata seorang perempuan. Dan dia adalah rasul daripada para rasul. Kenapa? Para rasul itu mewartakan kebangkitan Kristus ya gara-gara si perempuan ini yang pagi-pagi dia mau membalsemkan jasad Tuhan Yesus dan dia nggak ketemu Tuhan Yesus. Dan dia kembali dan memberitahukan kepada murid-murid Kristus sudah bangkit. Ya, hidup perempuan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami melihat kasih dan anugerah-Mu melalui bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan kami. Melalui gender, Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan seturut dengan gambar dan rupa-Mu. Engkau juga menebus dan menyelamatkan laki-laki dan perempuan yang sama. Dan Engkau mau memakai kami menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, berkatilah kami di tengah-tengah gelombang informasi dan sistem sosial dunia yang gelap ini semakin gelap, yang merusak sistem keluarga, yang tidak percaya lagi akan adanya gender yang pasti. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu MYC di tempat ini, boleh terus bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Materaikan firman dalam hati kami menjalankannya seturut pertolongan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan dilanjutkan. Thank you, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih kepada